7 Juli 2026 lalu, kami datang ke desa Manyanglanco sebagai orang-orang asing, membawa harapan, mimpi, dan rasa penasaran tentang tempat yang akan menjadi rumah sementara bagi kami. Kami tidak pernah menyangka bahwa pertemuan yang awalnya terasa biasa ini akan meninggalkan begitu banyak cerita dan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Hari demi hari berlalu. Kami mulai mengenal setiap sudut desa, setiap jalan yang kami lewati, setiap sapaan hangat yang selalu menyambut kami setiap pagi. Tawa anak-anak yang berlarian, obrolan sederhana di sore hari, hingga kebersamaan yang terjalin perlahan sudah mengubah desa ini menjadi rumah kedua bagi kami. KKN bukan hanya tentang program kerja, laporan, atau pengabdian. Lebih dari itu, KKN mengajarkan kami tentang arti kebersamaan, tentang bagaimana orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal dapat menjadi keluarga dalam waktu yang singkat. Ramah, nggak sombong, ceria, cantik. Kok dari Ramai lagi di rumah. Kami senang, nggak sepi. Tara pun ikut senang ada kakak-kakak di sini. Pak Ul juga. Yang paling diingat pada saat anak kakak ini sekolah kemarin itu ada yang ngajarin tentang pembuatan menabung ya, untuk menabung, kemudian ada pembuatan dari tempat bekas untuk membuat tabungan, kemudian ada pembelajaran baru bagi mereka yaitu tentang kimia, karena di SD mereka dasarnya belum ada, kemudian ada tentang sejarah juga kemarin ya. Saya sebagai orang nomor 2 di desa, saya melihat pas malam pertama perkenalan di antara perangkat desa dan masyarakat. Di situ saya melihat masih ada anak-anak mahasiswa yang KKN masih malu-malu dalam beradaptasi dengan perangkat desa ataupun masyarakat. Tapi itu wajar, karena mereka baru mencoba beradaptasi dengan masyarakat dan perangkat desa. Dan saya melihat keseriusan kalian dalam menyelesaikan atau merapikan data kependudukan dalam kurungnya sigap dan memetakan potensi wilayah di desa kami. Kalau pribadi kakak nih ya, yang paling kakak ingat mereka itu cantik-cantik dulu dan ganteng-ganteng. Jadi kalau misalkan kakak ngomong sama orang tuh, iya kak, baik kak, sopan anaknya, itu plus kali, emang betul-betul plus kok buat kakak ya. Jadi kalau misalkan ada pengajian di sini orang tuh sering menghadirinya, gotong royong pun oke. Pokoknya di kantor kecil pun aktif mereka. Sama anak-anak pun orang ini emang baik, nggak cuek, ramah, super mantap. Kalau Umi kan senang ada Hani ada Hakim sini, tapi setelah Ani sama Hakim balik ya, sepi lah Umi lagi nih. Bahagia, tambah anak cowok lah 2. Anak cowok Umi kan satu yang tinggal sama Umi, kan yang lain udah pindah dari sana satu. Tapi sekarang besoknya Ani Hakim mau pindah, sedih lah Umi. Maunya ceria-ceria kita ngomong-ngomong, pokoknya ada lah yang apa yang ceritakan kan, momen yang paling bahagia selama Ani sama Hakim tinggal di sama Umi. Momen yang paling saya ingat bersama mahasiswa KKN, kebersamaan dan kerjasama yang terjalin bersama anak KKN dengan pemerintahan kampung dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan di Kampung Manyang. Tetap semangat, sehat selalu. Kalau udah jadi orang sukses, jangan sombong. Jangan lupa kami di sini. Jangan di sini. Pulang, ingat di sini. Telepon ya ada ya. Iya. Kakak telepon di sini bilang. Harapannya untuk mahasiswa KKN, semoga ke depan
lebih baik lagi dan lebih bagus, dan semoga nanti calon-calon penerus bangsa ini, calon-calon untuk ke depan semoga lebih baik lagi dan semoga lulus dengan yang telah ditargetkan sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Harapan kami ke depan, apabila kalian besok meninggalkan desa kami, jangan pernah kalian melupakan ilmu yang kami berikan untuk kalian. Ambil yang sisi baiknya saja, yang sisi buruknya tinggalkan di desa kami. Dan kedepannya, begitu kalian menuju kampus kalian mengajukan judul, semoga judul kalian dapat diterima dengan baik oleh dosen-dosen kalian yang bersangkutan. Dan begitu kalian meraih titel ataupun ijazah kalian di masa yang akan datang, saya harap gunakan dengan sebaik mungkin ilmu yang kalian dapatkan untuk masyarakat luas se-Indonesia ataupun se-Provinsi Aceh. Harapan kami semoga setelah pulang dari Gampong Manyang Lanco ini, orang itu bisa sukses menyusun skripsinya ataupun apapun masalah yang di universitasnya, di USK, semoga dipermudahkan semua. Dan semoga nanti setelah siap kuliah, orang itu dapat kerja yang betul-betul gajinya mantap kali, karena kakak udah bekerja, belum tentu kita kerja dapat nilai yang dapat gaji yang bagus. Mudah-mudahan orang ini betul-betul sukses. Dan semoga kalian nanti kalau misalkan pulang ke sana, ingat-ingat sama orang kami di sini, sering-sering singgah. Semoga dapat jodoh yang baik intinya ya. Apa harapan Umi untuk kami mahasiswa KKN di masa depan? Harapan Umi, kalian sudah selesai itu skripsi yang cepat selesai dan bisa yang berhasil apa yang akan dijadikan kalian berdua. Cepat berhasil, jangan lama ya, biar cepat dapat kerja, nggak misalnya orang tua lagi. Itu yang harapan Umi. Jangan lupa lah untuk Umi ya, telepon. Itu aja. Apa harapan Abang untuk mahasiswa KKN di masa depan? Harapan saya untuk mahasiswa KKN yang berada di Gampong Manyang, semoga kedepannya makin sukses dan mampu mengamalkan ilmu yang ada untuk desa-desa lain dimanapun berada. Buat kakak-KKN kita yang cantik-cantik dan lucu-lucu itu, setelah meninggalkan kita, semoga di sana sukses dan dapat jodoh yang baik. Terima kasih telah mengajarkan kami, dan terima kasih juga sudah datang ke kampung kami. Pesan saya, KKN itu juga baik, abang-abang juga baik, ramah, ceria. Pada yakin juga aku, pas dia yakin main juga ikut. Pas mereka jalan-jalan juga aku ikut. Mereka juga baik, bagus juga kan. Makasih ya kakak, abang-abang KKN udah baik sama kami. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Manyang Lanco yang telah menerima kami dengan tangan terbuka. Terima kasih atas setiap senyuman, setiap bantuan, setiap makanan yang dibagikan, dan setiap cerita yang kalian titipkan kepada kami. Kebaikan dan kehangatan yang kami rasakan di desa ini akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Kepada anak-anak yang setiap hari datang ke Dayah dengan penuh semangat, terima kasih telah menghadirkan tawa di tengah lelahnya kegiatan kami. Kepada para orang tua yang selalu menyambut kami dengan ramah, terima kasih telah membuat kami merasa seperti berada di rumah sendiri. Dan kepada teman-teman seperjuangan, terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama 1 bulan ini. Tak terasa, waktu yang dulu terasa begitu panjang, kini berjalan begitu cepat. Hari-hari yang kami lalui bersama, perlahan berubah menjadi kenangan. Tempat-tempat yang setiap hari kami kunjungi akan kembali sepi. Dan kebersamaan yang dulu selalu ada, kini hanya akan tersimpan dalam foto dan video.
Mungkin setelah ini kami akan kembali ke kota, melanjutkan mimpi dan kehidupan masing-masing. Namun, ada satu hal yang pasti, sebagian hati kami akan selalu tertinggal di desa Manyanglanco. Kami sadar pertemuan selalu memiliki perpisahan, namun perpisahan bukan berarti akhir dari segalanya. Perpisahan hanyalah cara semesta mengajarkan bahwa ada orang-orang yang begitu berharga hingga kepergiannya terasa menyakitkan. Untuk Desa Manyanglanco, terima kasih telah menjadi rumah, tempat belajar, dan tempat kami tumbuh selama 1 bulan yang tak akan pernah terlupakan. Suatu hari nanti, ketika kami mengingat masa-masa KKN, kami akan mengenang desa ini dengan penuh rasa syukur. Kami akan mengenang tawa anak-anak, kebersamaan yang sederhana, dan orang-orang baik yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Sampai jumpa Desa Manyanglanco. Semoga suatu saat nanti ketika langkah kami kembali menjejak di tempat ini, kenangan tentang kita masih tetap hidup, tersimpan rapi dalam hati meskipun waktu terus berjalan. Kalau di hari pertama KKN ya mungkin kayak semangat, kayak di sini kita mengartikan belajar juga kan, walaupun kita mahasiswa kan di sini juga datang untuk belajar, mencari ilmu dan memberikan kayak pengetahuan kita ke orang-orang desa. Mungkin apa yang akan aku bilang pada diri aku pada hari pertama mungkin untuk jangan takut, karena aku awal-awal sebelum pergi KKN ini kayak mikir aku takut gak bisa berbaur, terus gak bisa berkomunikasi dengan baik lah sama orang-orang, sama teman kelompok sendiri gitu. Mungkin untuk lebih berani sih, lebih jangan takut sama orang baru gitu. Sama lebih semangat lagi prokerannya, karena selama ini agak capek, apalagi cepat habis energi sama anak-anak kan, apalagi di SD itu kan anak-anaknya rame, jadi cepat habis energi. Mungkin bisa lebih belajar lagi biar dekat sama anak-anak dan gak cepat habis energi dalam menghadapi anak-anak. Mungkin sebelum KKN banyak stresnya, tapi untuk Irin di Day One, kita punya teman-teman yang baik yang bisa membersamai kita, terus juga semua proker kita selesai. Jangan takut mulai semuanya, karena teman-temannya juga baik, support banget, sama semua proker-prokernya juga dibantuin, jadi jangan takut sendiri, terus semuanya bakal berlalu. Yang akan kukatakan untuk diriku sendiri pada hari pertama, jadi jangan terlalu overthinking, nikmati aja, lalui hari-harimu kayak biasa, karena mau bagaimanapun kamu lelah pasti akan dikenang juga di selanjutnya di hari-hari kemudian. Mungkin saya mau bilang buat diri saya biar lebih semangat melakukan KKN, terus mengerjakan proker dan segera mengenal diri sendiri, gimana cara melakukan tugas-tugas selama KKN. Kalau momen kecil ya paling kayak pertama-pertama kan dari masakan Umi kan yang enak jos gitu. Habis itu ya kayak kegiatan-kegiatan kita, kegiatan bersama anak-anak di Daya, di SD yang mungkin ya kita kayak belajar juga kan kayak mana mengajarkan anak-anak lebih baik. Sebenarnya banyak sih. Yang pertama, makan masakan ibu kayak pagi, siang, malam, setiap saat. Kayak yang paling bakal dikangenin mungkin nasi goreng, karena nasi gorengnya tuh enak banget. Itu nggak ada lawan sih, nasi goreng. Terus nobar Nadia Oomara sama kawan-kawan, karena kami sampai subscribe eksklusif Nadia Oomara untuk nonton Nadia Oomara sama kawan-kawan. Nobar di ruang tamu, nobar di kamar, tapi itu mungkin bakal jadi hal yang paling dikangenin, karena tontonan kami banyak gitu loh, dari Nadia Oomara sampai Barbie pun kami tonton. Aku bakal kangen nonton sama teman-teman, terus juga waktu ngumpul yang full tim satu kelompok, jujur itu seru karena jarang kita lakuin. Yang pertama itu masakannya ibu, terutama tuh nasi gorengnya ibu, itu yang paling bakal dikangenin. Terus yang kedua itu dipak bareng teman-teman KKN, kayak ya seneng banget deh punya ketemu teman-teman yang baik di sini. Itu masakan ibu yang mana setiap hari ibu masak makanan pagi, siang, malam, lalu pagi, siang, malam. Habis itu anak-anak sekitar sini yang main sore, bunga anak-anak Daya yang ngaji kami ngajarin, besok ke sekolah. Itu sih momen yang paling dikenang.
Mungkin makan-makan sama kawan-kawan di ruang tamu itu yang paling saya kangenin. Kita akan bertemu di ruang baru.